Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu semua, mari kita saksikan diseminasi budaya positif di SMK Qausinatul Ulum Todanan. Saya, Unit Hidayah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora, siap melaksanakan aksi nyata tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar untuk kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi, yaitu budaya positif, membangun budaya positif di sekolah kita, yaitu menuju lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, biar lebih semangat, saya ingin ada satu pertanyaan yang mungkin dapat dijawab oleh Bapak Ibu dengan tulus hati ya. Iya, dengan tulus hati. Ya. Boleh atau tidak ini Bapak Ibu? Boleh. Oke, terima kasih. Kita gas lagi. Nah, pertanyaannya, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu tadi dari rumah sudah membawa masalah masing-masing ke sekolah ya? Tentunya yang pertama mungkin bapak-bapak dimarahi istrinya gara-gara gasnya habis, mungkin saja. Nah, kemudian ibu mungkin tadi pagi lipstiknya hilang mau berangkat, nah sehingga terus overthinking, marah-marah sampai sekolah, kemudian ketemu dengan siswa yang mungkin menurut Bapak Ibu Guru melanggar peraturan. Kira-kira emosi yang dari rumah tadi yang sudah dibawa, kemudian kita sampai ke sekolah, kira-kira nanti masih nyantol apa enggak itu Bapak Ibu? Masih. Nah, akhirnya kita akan membawa emosi kita ke siswa itu sebagai tempat pelampiasan dari emosi yang kita bawa dari rumah tadi, yang semula itu kesalahannya hanya sedikit dan melanggar yang masih wajar, jadi hal-hal yang kita sampaikan ke anak itu kadang kurang memanusiakan manusia. Nah, untuk kegiatan pada kesempatan ini yang akan kita bahas, dan selanjutnya harapan saya ke depannya kita mampu berbenah diri, menciptakan kondisi yang lebih baik dan memberikan keyakinan-keyakinan kepada siswa kita bahwa guru itu bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai judgment atau justice, sehingga kita itu dapat memposisikan diri kepada siswa kita itu menjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena pembelajaran di era merdeka ini, pembelajaran harus berpihak kepada murid atau siswa. Kegiatan pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan. Tadi kita buka kegiatan pagi hari ini dengan berdoa, kemudian selanjutnya adalah pemaparan materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, refleksi, dan penutup. Nah, untuk kegiatan pada pembukaan sudah kita lakukan, kemudian kegiatan berdoa juga sudah, selanjutnya kita akan melakukan pemaparan materi. Selanjutnya saya mohon yel-yelnya SMK yuk. Semangat ya, SMK? Bisa. Ya, SMK? Bisa.
SMK Kosin cerdas, santun, berprestasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, lanjutnya kita akan masuk yaitu pentingnya budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif Bapak Ibu menurut panjenengan sedoyo, menurut panjenengan semua? Apa itu budaya positif? Kemudian kenapa budaya positif itu penting untuk kita sebagai warga sekolah tentunya? Untuk budaya positif itu adalah fondasi bagi lingkungan belajar yang akan menciptakan lingkungan yang efektif tentunya. Di sini dengan menciptakan suasana yang lebih positif dan tanpa memberikan atau menjudgment atau memberikan hukuman kepada siswa sesuai dengan porsinya, atau kita memberikan sesuatu atau memberikan keyakinan kepada mereka dengan rasa bersalahnya mereka, bukan dengan kita menghukum mereka. Kita dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tentunya, karena contohnya misalnya Pak Fuad suka menghukum misalnya. Kalau jadi saya misalnya muridnya males masuk kelas Pak Fuad tentunya ya. Nah, lebih baik ngeblong ya Bapak Ibu. Nah, daripada ketemu sama Pak Fuad yang suka menghukum. Nah, itu. Kemudian kita dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mengurangi perilaku destruktif. Perilaku destruktif itu misalnya dalam kelasnya Pak Fuad, anak itu ngeblong lompat jendela. Nah, itu kan sangat destruktif sekali, sehingga biar anak itu tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kesabaran kita. Kemudian membangun hubungan yang lebih kuat antara guru dan siswa, biar Bapak Ibu guru itu dengan siswa tidak ada jarak yang antara penghukum dengan tahanannya, tetapi jaraknya adalah sebagai fasilitator atau motivator, sehingga mereka lebih enjoy ketemu kita, lebih senang ketemu kita, atau jangan sampai kita ditakuti oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin positif, perbedaan antara disiplin tradisional dan disiplin positif. Disiplin tradisional pada zaman era saya belajar yaitu zaman era kolonial, dimana ya, dimana kalau kita datang terlambat pasti akan dihukum, ya kan Bapak Ibu mengalami hal seperti itu? Iya, tentunya saya juga. Kalau menulis tidak rapi disuruh berdiri. Nah, kemudian kalau rame sendiri langsung diantem mengapa siapa Dwi, nah, sampai melesat kepalanya ya. Nah, itu adalah hal-hal yang masih menggunakan disiplin tradisional. Beda dengan disiplin positif. Disiplin positif ini kita mendisiplinkan anak, mendisiplinkan siswa dengan cara-cara yang positif tentunya, tidak bersifat fisik apalagi ataupun mengganggu mental mereka. Disiplin positif bukan hanya tentang hukuman, tadi sudah kita paparkan, tetapi lebih kepada membangun hubungan yang saling menghormati dan mengajarkan siswa, yaitu mengenai keterampilan hidup yang penting. Dengan menerapkan disiplin positif, kita dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab. Nah, mungkin dari yang tadi disiplin positif kita akan masuk pada menciptakan keyakinan kelas yang kuat. Dalam pengelolaan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, itu biasanya kita lakukan pada saat awal tahun pelajaran baru Bapak Ibu semua. Nah, setiap wali kelas masuk ke kelas, kemudian diberikan waktu untuk setiap siswa membuat peraturan. Nah, contohnya disebarkan kertas kecil-kecil, entah itu apapun isinya, yang penting mengatur kelas itu mau dijadikan seperti apa. Nanti kemudian kita golongkan ditempelkan misalnya di papan kelas atau di plano, ditempelkan kemudian digolongkan mana ini yang
mungkin tentang kebersihan, mungkin tentang apa itu nanti dibagi-bagi sehingga semua warga kelas itu membantu untuk merumuskan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah dibentuk, maka kita akan membuat deklarasi atau secara bersama-sama memiliki keyakinan untuk mematuhi aturan atau keyakinan yang telah dibuat secara bersama-sama. Nah, kalau perlu nanti diberikan apabila melakukan kesalahan ini apa seperti itu bisa nanti ditambahkan pada keyakinan kelas masing-masing. Intinya pada keyakinan kelas yaitu dibuat secara bersama, dipatuhi secara bersama, dan dalam pelanggarannya nanti akan ada yang pertama pasti akan sanksi moral dari semua teman atau warga kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan harapan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas. Dengan memiliki keyakinan kelas yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan memotivasi. Nah, selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia di kelas tentunya. Setiap manusia pada hakikatnya itu memiliki 5 kebutuhan, itu secara sadar maupun tidak sadar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa kita harus bekerja? Karena itu butuh hidup, butuh makan. Kenapa kita kok minum? Karena butuh hidup. Kenapa kita? Nah, itu yang pertama, apapun yang kita lakukan itu pasti akan masuk pada bertahan hidup. Kenapa kerja, Pak? Kenapa Anda kerja, Pak? Nah, itu salah satunya untuk memenuhi itu tadi ya. Bertahan hidup, tentunya itu. Nah, yang kedua yaitu penguasaan. Nah, Bapak Ibu semua di sini dalam penguasaan kita semua itu secara sadar maupun tidak sadar itu memiliki kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Sadar atau tidak, Pak? Sadar. Nah, contohnya kalau saya itu pengen menciptakan kelas yang ini, berarti juga saya berambisi pasti ingin menguasai. Nah, ingin memiliki ini itu. Nah, itu penguasaan. Kemudian yaitu masuk kepada kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia masuk ke komunitas itu pasti ingin diterima ya. Kita masuk ke kelas itu ya pengen diterima dengan baik. Dan bukan yang dimaksud kasih sayang, salah satunya tadi juga betul kata tadi ada teman yang memberitahu bahwa kalau kasih sayang ya berarti nek nggak punya istri belum ya Bu, belum masuk ke kasih sayang. Nah, di situ salah satunya, tapi yang penting itu rasa kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, seluruh teman dan rekan, kemudian rasa yang diterima. Kalau kita nggak diterima dalam lingkungan itu rasanya hidup itu kayak sendiri ya, nggak ada yang lain. Kemudian rasa kebebasan. Setiap manusia pasti butuh kebebasan, walaupun itu kebebasan yang terarah dan ada aturan tentunya. Karena kita tidak sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus hidup secara berdampingan, maka kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya tapi tetap ada batasannya. Kemudian kesenangan terakhir. Untuk kita melakukan sesuatu itu butuh kesenangan. Contoh, Anda membeli HP iPhone. Nah, itu salah satu kesenangan ya, Pak. Nah, bukan lagi kebutuhan. Kalau kita masuk pada kebutuhan itu cari HP yang penting bisa menghubungi, bisa untuk foto misalnya. Nah, tapi kalau mau yang udah pilih merek, pilih sesuatu yang lebih, nah itu adalah masuk ke kesenangan. Biasanya kebutuhan akan kesenangan itu muncul akibat kesejahteraan. Nah, ya Pak, betul sekali. Berikutnya memahami posisi kontrol dalam interaksi. 5 posisi kontrol yang kita punya itu penghukum, pembuat
merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita sebagai guru dalam era kurikulum merdeka tidak diharapkan atau kurang diharapkan atau tidak diharapkan menggunakan sistem yang satu ataupun yang satu, karena sifat yang pertama yaitu penghukum itu bukan lagi berada pada kurikulum merdeka. Kita boleh memakai 4 yang lainnya, yaitu membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Itu keempatnya kita pakai sesuai dengan kondisi masing-masing permasalahan. Contohnya membuat merasa bersalah. Kalau anak tersebut itu sudah melakukan kesalahan, kok dia tidak sadar, maka kita harus mengingatkan sampai dia itu merasa bersalah. Atau kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ya kita harus juga siap-siap bagaimana menjadi teman yang baik bagi mereka. Kemudian posisi sebagai pemantau, memantau kegiatan siswa setelah melakukan kesalahan itu kedepannya ada nggak perubahannya. Nah, ini adalah posisi kita sebagai pemantau. Kemudian posisi sebagai manajer. Dalam posisi sebagai manajer, kita sewajarnya itu memanage atau mengatur setiap kegiatan siswa yang nantinya akan berubah menjadi budaya yang positif. Posisi kontrol yang kita pilih dalam berinteraksi dengan siswa akan sangat mempengaruhi, tentunya akan mempengaruhi dinamika kelas. Kita mau kelas yang seperti apa? Nah, boleh memilih dari salah satu, tapi saya tidak menyarankan untuk memilih sebagai penghukum. Dengan memahami posisi kontrol, kita dapat memilih respon yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, ini kita hampir di penghujung acara, di penghujung kegiatan. Sebelum sampai sini tadi dari tadi penjelasannya panjang lebar. Apakah Bapak Ibu guru ada pertanyaan mungkin? Nanti Bu, biar selesai semua. Oke, kita lanjutkan ya. Kayaknya sudah pada capek karena ini suasananya sudah masuk siang. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah, dan segitiga restitusi sendiri adalah alat yang berguna untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki situasi. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kita dapat membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan empatinya. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah dari permasalahan, yaitu dengan menstabilkan identitas siswa, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah menstabilkan emosi dari siswa atau pihak yang melakukan kesalahan. Contohnya dengan menenangkan mereka dengan kata-kata itu tadi ya. Setiap manusia itu punya salah, dan salah itu memang wajar. Kira-kira, nah itu adalah kata-kata yang pertama kali untuk menstabilkan identitas. Kemudian masuk pada validasi tindakan yang salah. Kalau masuk ke validasi tindakan yang salah, mungkin pertanyaan yang di situ saya cantumkan ada, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, mungkinkah kemudian ada kata lagi, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu tadi, itu misalnya dengan mengambil milik teman. Nah, kemudian yaitu masuk pada menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan kita masuk pertanyaan yaitu keyakinan kelas apa yang kita sepakati, itu apa yang kamu langgar di situ. Nah, mengingatkan kembali apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Nah, kira-kira kamu merasa bersalah atau tidak. Di sini kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa selanjutnya kalau sudah
melakukan dan mengakui kesalahan kamu. Nah, itu adalah salah satu juga akan memotivasi mereka menjadi lebih baik tentunya. Dan itu harapan dari Bapak Ibu guru semua pastinya ya. Karena kita itu punya, kemarin kita sudah membicarakan visi sekolah dan menyamakan visi kita ya. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Nah, dari Bapak Ibu guru ada yang mau memberikan pertanyaan kepada saya. Apabila saya nanti tidak bisa menjawab, maka akan saya tanyakan kepada orang yang lebih mampu untuk menjawabnya tentunya. Nah, monggo silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, monggo Pak Dwi silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya mau bertanya sedikit. Tadi kan ada 5 posisi kontrol, Iya Pak. tapi ada salah satu yaitu posisi kontrol guru yaitu penghukum. Iya. Dalam kurikulum Merdeka kan tidak dianjurkan untuk posisi kontrol tersebut. Mungkin di lingkungan sekolah kita sendiri itu mungkin ada beberapa guru yang masih sedikit-sedikit itu sering melakukan hukuman terhadap murid. Iya Pak. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap guru tersebut bahwa posisi kontrol sebagai penghukum itu mungkin kurang pas lah kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dwi, pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak. Dan ini sangat menginspirasi saya untuk nanti ke depannya saya itu mau melakukan apa kepada, atau kita semua melakukan apa terhadap tadi ya penghukum. Nah, di sini untuk memberi, ini mungkin tips dari saya pribadi ya Pak, karena di materi tadi tidak ada. Nah, untuk memberikan pengertian atau pemahaman kepada Bapak Ibu semua, yaitu dengan cara pendekatan, mungkin dengan pendekatan personal terlebih dahulu, karena Bapak Ibu guru itu kan mereka adalah salah satu agen of change ya. Daripada mau berubah seperti apa karakter siswa itu sebenarnya ditentukan oleh dari guru. Nah, dari guru tugasnya adalah memotivasi siswa. Di sini mengingatkan atau memberikan masukan-masukan kepada Bapak Ibu guru yang masih melaksanakan kegiatan tersebut, karena apalagi dengan menghukum, hukumannya secara fisik ya. Nah, misalnya dengan atau apa gitu. Boleh menghukum dengan cara mungkin lebih yang edukatif, Pak. Misalnya memberikan hukuman yang lebih, memberikan pembelajaran yang lebih gitu, yang edukatif atau yang lebih mendidik daripada hukuman-hukuman fisik yang akhirnya nanti akan berimbas kepada mental siswa, kemudian berimbas kepada apalagi secara fisiknya siswa. Nah, itu kita alihkan, misalnya masih mau menggunakan itu, dialihkan kepada yaitu hukuman yang lebih mendidik atau edukatif. Menurut jenengan bagaimana? Ya Bu, ya terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru di sini yang mengikuti diseminasi ini mungkin sudah mempunyai pemahaman terhadap penanganan terhadap siswa. Mungkin yang mempunyai pemikiran seperti tadi yang saya tanyakan itu, yang ke identik ke penghukum, itu mungkin Bapak Ibu guru yang di luar sana yang belum mengikuti acara seperti ini. Mungkin saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya Pak. Besok lagi kita akan bersama-sama untuk menularkan kegiatan baik ini kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ya Bapak Ibu. Jelas, semangat. Nah. Oke, kapan ini mau dilakukan? Sudah tidak sabar ya? Oke, secepatnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi kesimpulan.
pada hakikatnya kita sebagai pendidik tentunya harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita agar semua itu berjalan dengan efektif dan membuat siswa lebih nyaman belajar di lingkungan sekolah tanpa ada perasaan takut, tanpa ada perasaan apalagi ya kurang motivasi dan sebagainya. Dari kesimpulan tadi itu ada berbagai cara yang kita pakai. Yang pertama itu dengan cara kalau belum terjadi itu dengan cara membuat keyakinan kelas. Dengan cara penanggulangannya menggunakan keyakinan kelas. Kalau sudah terjadi kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Itu adalah salah satu pemahaman yang ada di materi pada kegiatan hari ini. Selanjutnya masuk kepada sesi refleksi. Mohon Bapak Ibu guru semua memberikan masukan kepada saya, kepada materi yang saya berikan. Apakah ada yang bagaimana atau kurang menarik atau ini perlu seperti apa? Saya persilahkan, monggo silahkan yang mau memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi acara apa? Diseminasi seperti ini sebenarnya sangat bagus sekali. Terutama untuk nanti skalanya bisa lebih besar ya, supaya mungkin semua anggota guru di sekolah ini bisa mengikuti. Kemudian untuk penjelasannya mungkin bisa langsung di sini kan kita internal sekolah ya, bisa memberi contoh beberapa anak atau kelas yang mungkin kita rasa perlu penanganan khusus, karena memang di sini kan ada 2 jurusan ya, mungkin untuk perkantoran non teknik dengan non teknik itu mungkin strateginya berbeda walaupun materinya sama ya. Mungkin hanya itu, pokoknya kegiatan ini sungguh bagus ya untuk pengetahuan guru-guru, apalagi guru-guru yang masih baru. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Akhirnya terima kasih sesi pada kegiatan kali ini diseminasi budaya positif telah kita laksanakan. Mohon arahan dari Bapak Ibu semua apabila nanti saya melakukan kegiatan praktik budaya positif kok kurang berkenan bagi Bapak Ibu, nanti diingatkan kemarin bagaimana Bu. Nah itu ya, seperti itu, monggo. Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Tugasnya